Om Swastiastu. Halo, selamat siang Yuwana Bali, apa kabarnya di akhir pekan ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga berbahagia. Seperti biasa, saya Pak Jantika akan menemani teman-teman dimanapun berada, tentunya di acara yang sudah kita nantikan bersama. Acara apa lagi kalau bukan Yuwana Max, program mingguan yang akan menghadirkan aktivitas dan juga prestasi muda-mudi di Pulau Dewata. Minggu ini Yuwana, kita akan bersama-sama mengulas profil dari Yuwana berprestasi yang saat ini duduk di bangku perguruan tinggi, tepatnya di program studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Warmadewa. Berbagai prestasi telah ditorehkannya, tidak hanya akademik dan juga non-akademik, namun juga di bidang politik. Semenjak tahun 2018, dirinya telah aktif dan juga menjadi anggota penyelenggara pilkada yang termuda se-Bali dan juga aktif mengikuti berbagai ajang perlombaan, mulai dari ajang lomba debat, lomba menulis artikel, hingga lomba menulis esai. Baru-baru ini kabar gembiranya Yuwana Bali, dirinya mendapatkan beasiswa yang begitu membanggakan, yakni Youth Award Pemuda Mendunia 2020 Chapter Malaysia with Scholarship, dan juga meraih juara 1 tingkat nasional lomba menulis artikel yang diselenggarakan oleh AKM FBS Undiksa tahun 2020. Nah, tentunya penasaran bukan siapa sih yang akan kita ulas bersama-sama ini di Yuwana Max tayangan pada hari ini. Untuk itu selama 30 menit ke depan bersama saya Pak Jantika, inilah ya Yuwana Max. Kita saksikan berikut ini. Yuwana Bali, pada edisi minggu ini kami mengangkat profil salah satu mahasiswa berprestasi dari jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik FISIP Universitas Warmadewa Denpasar. Mahasiswa semester 5 ini tertarik dengan bidang sosial politik karena memang sangat-sangat menyukai isu-isu perpolitikan di Indonesia. Menurut remaja kelahiran Denpasar 13 Agustus 2000 ini, politik itu menyelesaikan banyak hal. Dirinya juga sangat tertantang untuk meluruskan stigma orang terkait politik yang selalu identik dengan hal yang kejam dan kotor karena berbagai kasus yang menjerat para aktornya. Selain itu, Yuwana asal Banjar Kutorage, Desa Bungkase Abian Semal Badung ini merupakan siswa yang aktif dalam mengikuti setiap kegiatan kampus dan berbagai macam lomba di bidang menulis maupun debat. Di luar lingkungan kampus, Yuwana yang selalu ceria ini juga aktif dalam kegiatan politik seperti menjadi sekretaris PPS Pilgub Bali tingkat desa tahun 2018, menjadi KPPS desa dalam pemilu tahun 2019, pemateri pendidikan politik perspektif politik dari kacamata milenial SMA Negeri 2 Abian Semal, tahun 2019 sebagai moderator diskusi pilkada tahun 2020, sebagai pemateri acara Bisik Kisari PKBI Bali, Remaja Bicara Politik dan Pemenuhan Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi yang diselenggarakan via Zoom Meeting tahun 2020, sebagai anggota termuda Panitia Pemilihan Kecamatan PPK Abian Semal Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM Pilkada Serentak Kabupaten Badung tahun 2020, serta menjadi panitia penyelenggara Pilkada termuda se-Bali. Sebenarnya kenapa saya tertarik untuk mengambil jurusan politik dan khususnya jurusan ilmu pemerintahan di Universitas Warmadewa, sederhananya sebenarnya dari dulu saya sangat menyukai isu-isu politik dan saya tahu betul bahwasannya berbagai proses kehidupan sehari-hari itu sebenarnya dipecahkan atau dibantu oleh politik itu sendiri. Dan saya juga melihat bahwasannya politik itu banyak sekali dianggap buruk oleh orang-orang. Dan ketika mempelajari politik, saya ingin sekali memberikan edukasi yang tepat dan benar kepada masyarakat bahwa politik tidak
seburuk atau citranya tidak seburuk yang kita bayangkan. Sehingga dengan pemahaman tersebut kita dapat merubah pola-pola politik yang terjadi di masyarakat maupun di tatanan pemerintah untuk kedepannya itu bisa memberikan impact atau output yang benar-benar sesuai dengan tujuan kehadiran dari politik itu sendiri. Untuk hobi saya menulis sendiri, sebenarnya saya mulai itu dari tahun 2018. Itu awalnya sudah suka, tetapi jatuh bangunnya juga ada di awal-awal itu. Jadi pertama untuk menulis sendiri nggak langsung menang teman-teman, jadi banyak sekali saya mengalami kegagalan juga. Tetapi setelah lambat laut terus mengikuti kompetisi, kemudian rajin menulis dan memberikan tulisan saya ke kakak tingkat atau mungkin dosen-dosen yang memang bisa mereview tulisan, jadi saya berikan kepada mereka untuk mengkoreksi. Untuk ide-ide sendiri, saya sering mengambil ide itu langsung dari kehidupan sehari-hari, apa sih permasalahan atau topik yang memang sedang hangat, dan juga hal-hal apa yang memang menjadi urgensi untuk dibahas, dan terakhir itu adalah solusi apa yang bisa saya tawarkan melalui tulisan. Jadi kontribusi seorang pemuda itu menurut saya nggak melulu harus dari perbuatan, dari action, kemudian nggak selalu juga harus dari perkataan, tapi juga bisa mengedukasi dari tulisan. Jadi kita menyentuh brain orang untuk ikut dalam tujuan dari tulisan kita itu sendiri. Untuk prestasi terbaru saya yang terakhir kemarin sempat juara, pertama itu juara 3 di Klungkung untuk menulis artikel ilmiah dan artikel populer, kemudian juga yang terakhir ikut di Sticky Journalism Competition itu juga juara 1 artikel, kemudian yang terakhir sekali yang perdana itu di Undiksa. Terakhir itu adalah saya mengikuti kompetisi di Undiksa, jadi itu dilaksanakan oleh Fakultas Bahasanya dan jurusan Bahasa Indonesia, jadi saya ikut di sana dan syukurnya mendapat juara 1 di lomba artikel tersebut. Untuk pengalaman yang paling berkesan menurut saya adalah ketika di judging atau dijurikan, karena kemarin itu lomba-lomba kan banyak, ketika kita masuk 5 besar atau masuk finalis itu kita diwawancara atau presentasi melalui online Kak. Jadi sensasinya itu sangat berbeda sekali dengan presentasi langsung gitu. Jadi kadang tutur kata atau mimik raut muka kita tuh sangat terlihat ketika di kamera. Jadi ketahuan ini kita itu paham atau enggak sama tulisan kita sendiri. Untuk harapan dan juga pesan saya mungkin untuk di tahun 2021 tentunya saya juga mempunyai target baru yang harus bisa tercapai begitu. Jadi saya berharap sekali untuk bisa lolos dalam ajang PKM, kemudian juga di ajang-ajang kepenulisan yang lainnya mungkin yang levelnya lebih tinggi dari nasional atau mungkin di internasional. Dan harapan kedepannya lebih banyak lagi teman-teman yang di Warma Dewa terkhususnya untuk tertarik dalam hal menulis, karena lagi-lagi menulis menurut saya kita membuka lebih banyak pikiran orang dengan cara menulis. Jadi teman-teman semua tetap semangat berkarya dan tunjukkan kita juga bisa. Nama saya Igede Ari Gunawan dari Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Warma Dewa. Dan pandangan saya kepada Rosita itu sebagai mahasiswa berprestasi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dalam bidang pendidikan, dalam bidang prestasi akademiknya itu. Dan pandangan saya terhadap Rosita itu memang benar-benar ingin mengembangkan potensi dalam dirinya melalui dengan cara menulis, dengan cara berdikari di bidang pendidikan, dengan mencari relasi sebanyak-banyaknya itu bagi Rosita itu akan mampu mengembangkan potensi dalam dirinya. Dan harapan saya kepada Rosita itu, Rosita harus tetap berkarya, harus tetap menulis sehingga dapat memotivasi kawan-kawan yang ada di satu atap di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Dinda. Jadi menurut saya Rosita itu merupakan orang yang sangat produktif dan juga tegas serta disiplin, mengatur waktunya untuk kegiatan-kegiatannya seperti menulis dan kegiatan-kegiatan lainnya. Harapan saya ke depannya untuk Rosita, semoga bisa menjadi lebih baik dan juga terus berkarya serta dapat menginspirasi banyak orang. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Niwandesi Buda Jayanti. Menurut saya Rosita itu adalah orang yang ambisius dan dia sangat disiplin terhadap segala kegiatannya, baik itu menulis maupun mengikuti kegiatan di luar kampus. Dan juga harapan saya terhadap Rosita adalah semoga Rosita selalu tetap berkarya walaupun memiliki kegiatan yang lebih sibuk di luar kegiatan kampus.
Dengan mempelajari serta memperdalam ilmu politik melalui Rosita ingin memberikan edukasi yang tepat dan benar kepada masyarakat luas, bahwasannya politik itu tidak seburuk yang diketahui masyarakat hanya karena banyak oknum politik yang berbuat curang. Dengan pemahaman yang benar, dirinya ingin merubah pola pikir tentang politik yang terjadi di masyarakat maupun dalam tatanan pemerintah, sehingga mampu menghasilkan output yang benar-benar sesuai dengan keberadaan politik itu sendiri. Nah, bagaimana Yuwana Bali kesibukan Yuwana yang satu ini khususnya dengan prestasi dan juga kesibukannya di bidang politik yang begitu membanggakan dan menginspirasi kita. Nah, di segmen berikutnya kita bersama-sama akan kembali mengulas profil dari Niluh Rosita Dewi dengan berbagai prestasi yang kesibukannya yang pastinya akan dapat menginspirasi kita semuanya. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah di Yuwana Max. Nah, Yuwana Bali, Niluh Rosita Dewi yang saat ini menduduk di bangku perguruan tinggi, tepatnya di program studi ilmu pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik FISIP Universitas Warmadewa, mempunyai kegemaran dan juga prestasi yang begitu membanggakan, khususnya di bidang tulis-menulis. Dimulai dari lomba menulis artikel dan hingga lomba menulis esai, begitu sering diikutinya sehingga ia saat ini sudah meraih prestasi yang begitu membanggakan, yakni sebagai juara 1 lomba menulis artikel yang diselenggarakan oleh AKM MBS Universitas Pendidikan Ganesha Undiksa ya. Dan berikutnya kita bersama-sama akan ulas lebih jauh lagi, kita akan kenalan lebih jauh lagi dengan prestasi-prestasi yang diikuti oleh Yuwana yang satu ini. Untuk itu kita saksikan bersama, ini dia. Beberapa juara yang diraihnya dalam mengikuti berbagai ajang lomba. Juara 1 menulis artikel tingkat nasional pada ajang kreativitas mahasiswa AKM MBS Undiksa tahun 2020. Juara 1 lomba menulis artikel tingkat nasional Sticky Creative Journalism Competition SCJC tahun 2020 dan juara 3 menulis artikel ilmiah populer tingkat regional pada kegiatan Youth Fest 2 KNPI Klungkung tahun 2020. Selain itu, anak pasangan dari Iwayan Sukaya dan Niketut Kanton ini juga menjadi peserta pendidikan kader pemimpin PUDA Nasional PKPMN Angkatan 1 Kemenpora RI tahun 2020 sebagai penerima beasiswa Youth Award Pemuda Mendunia tahun 2020 Chapter Malaysia with Scholarship sebagai Delegate Future Leader Summit FLS Room Pelayanan Publik tahun 2020 sebagai finalis 10 besar Lomba Debat Historia Universitas Negeri Padang tahun 2020, meraih harapan 1 Debat Equilibrium Science Fair ESF FEB Universitas Udayana tahun 2019, sebagai 5 besar Lomba Opini kategori umum Sebali tahun 2019, serta sebagai peserta Lomba Debat Festka Universitas Negeri Malang tahun 2019. Dalam mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas, Yuwana yang hobi mendengarkan musik ini termasuk mahasiswa yang aktif. Rosita pernah menjadi juara 1 dalam kelas mata kuliah Tata Kelola Pemerintahan serta juara 1 dalam kelas mata kuliah Integritas Anti Korupsi. Dirinya juga mengikuti berbagai organisasi serta kerap kali mewakili kampus dalam berbagai ajang debat. Pihak kampus sangat mendukung kegiatan-kegiatan positif yang dilakukan para mahasiswanya, serta berharap Rosita mampu menularkan kreativitasnya serta prestasinya kepada mahasiswa lainnya dan di tahun ini kembali mampu mengharumkan nama fakultas serta nama Universitas Warmadewa baik di tingkat nasional maupun internasional. Ya, terkait dengan mahasiswa prestasi, kebetulan salah satu mahasiswa kami, Niluh Rosita Dewi,
yang berasal dari program studi ilmu pemerintahan. Jadi kesehariannya ya dari perkuliahan mahasiswa tersebut sangat rajin, kemudian juga interaksi di kelasnya pun ketika ada diskusi, tanya jawab dengan dosen yang mengajar itu juga sangat interaktif, sangat aktif dengan dosennya. Kemudian juga Rosita ini merupakan mahasiswa yang memang konsennya adalah di bidang menulis dan juga di bidang debat. Jadi kebetulan kami di kemahasiswaan di Fakultas Ilmu Sosial Politik ini memiliki wadah, salah satu wadah yang dikembangkan untuk mewadahi prestasi mahasiswa khususnya di bidang akademik, yaitu wadahnya adalah UKM. UKM itu UKM Student Scientific Group atau kelompok ilmiah. Jadi di kelompok ilmiah inilah Rosita bergabung. Rosita ini sering mengikuti kejuaraan-kejuaraan seperti lomba debat, kemarin lomba debat nasional yang diselenggarakan oleh kita sebagai tuan rumah maupun juga kampus-kampus di luar. Yang terakhir prestasi yang terbaru adalah Rosita ini di bulan Desember kemarin tahun 2020 menjuarai lomba karya tulis ilmiah tingkat internasional yang diselenggarakan oleh Universitas Utara Malaysia. Selain itu juga Rosita ini pernah menjuarai lomba esai yang diselenggarakan oleh KNPI dan juga lomba-lomba artikel ilmiah yang diselenggarakan oleh Stiki. Jadi mahasiswa yang bersangkutan ini memang sejak pertama kali berkuliah di FISIP ini memang fokusnya adalah prestasinya di bidang akademik. Jadi kami pun juga selaku pimpinan di FISIP ini sangat mendukung mahasiswa-mahasiswa. Bahkan kedepannya kami harapkan di tahun ini maupun tahun kedepannya Rosita juga mampu menularkan prestasinya ke teman-teman yang lainnya. Jadi dia juga selain juga membawa kebanggaan bagi fakultas, bagi lembaga kita, kami harapkan bagi fakultas kami, Rosita ini mampu menularkan prestasi-prestasinya kepada teman-teman yang lain. Dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Warmadewa, khususnya di jurusan Ilmu Pemerintahan, saya melihat bahwa Putu Rosita Dewi ini memang anaknya berprestasi, yaitu memiliki baik itu prestasi akademik dan non-akademik. Kita bisa melihat kalau prestasi akademiknya itu kita lihat di kelas. Keseharian mereka di kelas, ya yang pertama mereka memang rajin kuliah, kemudian aktif di kelas, ya aktif itu kan sangat diperlukan sekali ya. Jadi keaktifan, jadi memotivasi teman-temannya juga, motivasi mereka untuk lebih mengembangkan pengetahuan yang diberikan oleh dosen di kelas. Jadi prestasi akademiknya itu luar biasa sekali. Di samping itu juga mereka punya suatu prestasi non akademik, ya artinya di luar kegiatan-kegiatan di kampus ya. Saya melihat bahwa Putu Rosita ini anaknya aktif. Selain di kampus, ya juga mengikuti kegiatan-kegiatan di luar kampus. Kalau di kampus kan kita melihat dari prestasi mereka yang mempunyai prestasi atau menjuarai kejuaraan-kejuaraan yang seperti kita ketahui bersama bahwa mereka juga menjuarai lomba IC, ya. Kemudian LKTI itu juga mereka bisa berprestasi. Kemudian di luar itu saya melihat juga kegiatannya di desa. Ya, jadi di desa mereka juga aktif sekali. Kami berharap ya untuk Putu Rosita ini karena mereka sudah punya prestasi yang luar biasa, mungkin mereka bisa lebih mengembangkan kompetensinya, artinya pengetahuan yang dimiliki, kemudian keterampilannya, dan terakhir juga perilaku mereka, karena mereka juga anaknya yang baik ya. Tentu saja ini akan mendukung prestasi mereka dan untuk keberhasilan mereka di masa-masa yang akan datang. Rosita berharap dapat lolos dalam ajang PKM serta ajang-ajang kepenulisan lainnya di tingkat nasional maupun internasional. Dirinya juga berharap semakin banyak anak muda yang tertarik di bidang politik serta bidang menulis. Karena dengan tulisan yang kita hasilkan dapat membuka wawasan banyak orang, tetap berkarya, serta tunjukkan kreativitas yang kita miliki. Nah, Yona Bali tidak terasa sudah 30 menit kita bersama-sama. Semoga informasi tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa saksikan juga Yona Max minggu depan karena kami akan hadir kembali menyajikan seputaran informasi terkait anak muda, prestasi dan juga aktivitas Yona yang ada di Pulau Dewata. Dan tidak terasa, untuk itu saya Pak Jantika pamit undur diri dari hadapan pemirsa dimanapun berada. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Ingat selalu kembangkan terus kreativitas, jauh hate dan juga narkoba. Ingat juga pesan Ibu dengan cara tetap
tetap mematuhi protokol kesehatan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan menuju Indonesia bebas dari COVID-19. Bali bangkit, Indonesia maju. Untuk itu salam Yuwana, sampai jumpa. Om Santi, Santi, Santi Om.